Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian yang aneh muliakan. Akibat perang yang terjadi di Palestina, belakangan ini timbul kesadaran di kalangan masyarakat Muslim untuk memboikot produk-produk orang Yahudi dan Israel. Alhamdulillah, akhirnya apa yang aneh katakan bisa didengar oleh umat Muslim. Oleh karena itu, pada video ini, kami ingin menyampaikan fatwa. Ikhwan dan akhwat sekalian, boleh menyebutnya fatwa Abdul Amburadul. Kita mulai dari prinsip dasar dulu ya. Yang pertama, kita ingat sabda Rasul yang berkata di dalam berbagai hadis, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk darinya. Jadi, jika ente menggunakan produk-produk yang diciptakan oleh orang Yahudi, ente menyerupai kaum Yahudi. Dengan demikian, ente termasuk orang Yahudi. Yang kedua, kita harus kembali ke ajaran Rasul dan para sahabatnya. Segala yang di luar itu adalah bid'ah. Bid'ah itu artinya adalah inovasi atau kebaruan. Inovasi atau kebaruan ini dapat menimbulkan penyimpangan atau kesesatan. Oleh karena itu, semua produk yang diciptakan setelah abad ke-7 itu haram. Kecuali produk-produk yang sudah dinyatakan halal oleh para ulama, seperti aneh. Jadi, ikhwan dan akhwat sekalian, tidak boleh menggunakan produk apapun, kecuali produk-produk yang sudah dinyatakan halal oleh aneh. Sekarang, aneh ingin memberitahukan daftar produk yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Produk-produk ini sangat berbahaya, karena kelihatannya tidak berbahaya. Tetapi, tanpa kita sadari, kita sudah menggunakannya sehari-hari. Sehingga kita menjadi serupa dengan kaum Yahudi. Dengan menyerupai kaum Yahudi, kita menjadi termasuk dari kaum Yahudi. Kami mau mulai dari produk-produk yang biasa digunakan oleh perempuan dan anak-anak dulu, sampai ke produk-produk yang digunakan oleh semua orang. Yang pertama adalah bra atau BH. Produk ini diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Ida Rosenthal. Yang kedua adalah lipstick. Lipstick diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Levi Maurice. Yang ketiga adalah sedotan. Sedotan diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Joseph Friedman. Yang keempat adalah bulpen. Bulpen diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Laszlo Biro. Yang kelima adalah jeans. Jeans diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Levi Strauss. Yang keenam adalah mikrofon. Mikrofon diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Emil Berliner. Yang ketujuh adalah telepon. Telepon diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Johann Philipp Reis. Yang kedelapan adalah televisi. Televisi diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Boris Rossi. Yang kesembilan adalah komputer digital. Komputer digital diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Hermann Goldstein. Yang ke-10 adalah video game. Video game diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Ralph Henry Mayer. Yang ke-11 adalah ponsel. Ponsel diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Martin Cooper. Yang ke-12 adalah internet. Internet diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Paul Baran. Yang ke-13 adalah mesin berbahan bakar bensin. Mesin berbahan bakar bensin diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Siegfried Samuel Marcus. Yang ke-14 adalah vitamin. Vitamin ditemukan oleh orang Yahudi yang bernama Casimir Foe. Yang ke-15 adalah antibiotik. Nama antibiotik dan penemuannya berasal dari orang Yahudi yang bernama Salman Abraham Waxman.
Yang ke-14 adalah aspirin. Aspirin diciptakan oleh orang Yahudi yang bernama Arthur Ernst Eichengrund. Nah, itu adalah sebagian dari daftar produk ciptaan Yahudi yang tanpa kita sadari sudah kita pergunakan sehari-hari. Selain produk-produk yang barusan Anda bacakan, masih banyak produk-produk ciptaan orang Yahudi lainnya yang juga sudah kita gunakan. Jadi, ini sangat berbahaya. Kita sudah dikepung dengan berbagai produk-produk ciptaan Yahudi. Dengan menggunakan produk-produk itu, kita menyerupai orang Yahudi, yang artinya kita menjadi bagian dari orang Yahudi. Oleh karena itu, ada yang menyerukan supaya mulai sekarang, Iwan dan Awak sekalian berhenti menggunakan produk-produk Yahudi yang barusan Ane sebutkan. Dan supaya Iwan dan Awak sekalian tidak menggunakan produk Yahudi lainnya yang belum disebut, Ane sarankan Iwan dan Awak sekalian untuk berhenti menggunakan semua produk, kecuali produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari Ane. Nah, mungkin Iwan dan Awak sekalian mau berdalih bahwa walaupun produk-produk itu adalah ciptaan Yahudi, tetapi sekarang ini sudah diproduksi oleh umat muslim. Sekarang Ane kasih tahu ya, umat muslim yang memproduksi produk-produk ciptaan Yahudi lebih menyerupai kaum Yahudi daripada yang hanya menggunakannya. Mereka itu sudah benar-benar menjadi bagian dari kaum Yahudi. Mereka memproduksi ciptaan Yahudi dan membuat umat muslim lainnya menggunakan produk ciptaan Yahudi. Jadi, Iwan dan Awak sekalian yang ikut menjual, memproduksi, atau bekerja di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan produk-produk haram tersebut, berhentilah. Mulailah menjual dan bekerja di perusahaan-perusahaan yang hanya memproduksi produk-produk halal, yaitu yang produk-produknya sudah mendapatkan sertifikat dari Ane. Nah, buat Iwan dan Awak sekalian yang jadi bingung mesti menggunakan atau menjual produk apa, Ane kasih solusi. Ada satu produk ajaib yang ditemukan oleh Nabi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kencing unta. Iwan dan Awak sekalian bisa cari di seluruh dunia. Tidak ada ilmuwan yang menyarankan menggunakan kencing unta selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, kencing unta adalah produk halal yang original berasal dari Islam. Produk ini bisa Iwan dan Awak sekalian gunakan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit dan sebagai shampoo untuk mencuci rambut kalian. Kalau kalian menggunakan dan menjual kencing unta, kalian bukan hanya mendapatkan keuntungan di dunia, tetapi juga mendapatkan pahala di akhirat. Nah, kalau Iwan dan Awak sekalian mau mulai menggunakan dan menjual kencing unta, silakan hubungi Ane. Ane jamin produk kencing unta yang Ane jual adalah produk asli. Ane jamin kencing unta yang Ane jual benar-benar adalah kencing unta, bukan air kencing orang-orang Arab yang ditulis sebagai kencing unta. Jadi, mulailah menggunakan dan menjual produk-produk halal yang berasal dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, yaitu dari Ane. Oke, Ane tunggu ya orderannya. Nah, satu hal lagi yang harus kita boikot adalah pelajaran membaca dan menulis. Kalau kita bisa membaca dan menulis, berarti kita menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Jadi, jika kita bisa membaca dan menulis, berarti kita menjadi bagian dari kaum Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, kita harus memboikot sekolah yang mengajarkan untuk membaca dan menulis. Kita harus buta huruf. Kita harus mengikuti teladan Nabi kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang buta huruf. Oke, sekian video kali ini. Wassalam.
Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti fatwa atau pendapat Abdul Amburadul, itu terserah teman-teman. Tetapi teman-teman perlu tahu bahwa teman-teman mempunyai pilihan lain. Kalau teman-teman tidak mau mengikuti fatwa Abdul Amburadul, teman-teman bisa murtad dan mencari agama lain. Karena hal itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar negara kita. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus memberkati.